pengantar. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya panduan ini, yang kami beri judul Modul Manajemen Stok dan Penyimpanan Bahan Makanan. Buku panduan ini disusun untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam mengelola stok bahan makanan serta teknik penyimpanan yang tepat guna menjaga kualitas dan kesegaran bahan makanan. Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi para pelaku usaha kuliner, staf pengelola gudang, serta siapa saja yang terlibat dalam penyimpanan bahan pangan, khususnya di sektor makanan dan minuman. Kami berusaha menyusun materi ini dengan bahasa yang sederhana namun tetap komprehensif, agar mudah dipahami dan diaplikasikan dalam operasional sehari-hari. Dalam panduan ini, disertakan berbagai teknik penyimpanan, sistem pengelolaan stok seperti FIFO, First In, First Out, metode pencatatan stok, serta standar keamanan dalam menjaga bahan baku agar tetap aman dikonsumsi. Selain itu, kami juga melampirkan contoh aplikasi manajemen stok yang dapat mendukung aktivitas penyimpanan dan pemantauan stok yang lebih efisien. Kami berharap panduan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan manajemen stok dan kualitas penyimpanan bahan makanan di Indonesia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat yang luas. Daftar isi. 1. Kata pengantar. 2. Deskripsi modul. 3. Tujuan pembelajaran. 4. Pokok bahasan dan subpokok bahasan. 4. 1 teknik penyimpanan untuk bahan segar dan kering. Deskripsi. Daftar isi. 1. Kata pengantar. 2. Deskripsi modul. 3. Tujuan pembelajaran. 4. Pokok bahasan dan subpokok bahasan. 4. 1 teknik penyimpanan untuk bahan segar dan kering. Deskripsi. Tujuan pembelajaran. Materi. Aktivitas pembelajaran. 4. 2 sistem FIFO, First In, First Out, dalam pengelolaan stok. Deskripsi. Tujuan pembelajaran. Materi. Aktivitas pembelajaran. 4. 3 pencatatan dan pemantauan stok harian. Deskripsi. Tujuan pembelajaran. Materi. Aktivitas pembelajaran. 4. 4 penyimpanan aman dan jaminan kualitas bahan baku. Deskripsi. Tujuan pembelajaran. Materi. Aktivitas pembelajaran. 5. Metode pembelajaran. Ceramah interaktif. Diskusi. Simulasi. Praktikum. 6. Evaluasi pembelajaran. Kuis. Simulasi. Praktikum. Diskusi. 7. Materi pendukung. PPT dan Flipboard. Video edukasi. Contoh formulir pencatatan stok harian. 8. Kasus dan solusi dalam manajemen stok dan penyimpanan bahan makanan. 9. Standar operasional prosedur, SOP, dan risiko pelanggaran. 10. Regulasi pemerintah dan BPOM terkait manajemen stok dan penyimpanan. 11. Kecenderungan pelanggaran dan antisipasi. 12. Daftar aplikasi manajemen stok dan penyimpanan makanan. Aplikasi buatan Indonesia. Aplikasi internasional yang populer. 13. Penutup. Modul 4 Manajemen Stok Bahan Makanan BHS. Modul 4 Manajemen Stok dan Penyimpanan Bahan Makanan. Modul ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang cara mengelola stok bahan makanan dan teknik penyimpanan yang tepat untuk menjaga kualitas bahan makanan. Modul 4 Manajemen Stok dan Penyimpanan Bahan Makanan. Deskripsi modul. Modul ini akan membahas pentingnya manajemen stok dan teknik penyimpanan bahan makanan untuk memastikan kesegaran dan kualitas makanan yang akan diolah.
Peserta akan belajar tentang teknik penyimpanan yang baik dan sistem pengelolaan stok yang efisien. Tujuan pembelajaran. Setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi teknik penyimpanan yang tepat untuk bahan makanan segar dan kering. 2. Menjelaskan sistem FIFO, First In, First Out, dalam pengelolaan stok. 3. Melakukan pencatatan dan pemantauan stok harian dengan efektif. 4. Memahami cara penyimpanan yang aman dan jaminan kualitas bahan baku. Pokok bahasan dan subpokok bahasan. 4. Pokok bahasan, manajemen stok dan penyimpanan bahan makanan. Subpokok bahasan 4.1, teknik penyimpanan untuk bahan segar dan kering. Memahami cara penyimpanan yang tepat untuk berbagai jenis bahan makanan. Jenis bahan makanan segar dan kering, teknik penyimpanan yang sesuai, misalnya, suhu, kelembapan. Diskusi tentang pengalaman peserta dalam penyimpanan bahan makanan. Subpokok bahasan 4.2, sistem FIFO, First In, First Out, dalam pengelolaan stok. Menjelaskan pentingnya sistem FIFO untuk mengurangi pemborosan. Konsep FIFO, cara penerapan dalam pengelolaan stok. Simulasi penerapan sistem FIFO di area penyimpanan. Subpokok bahasan 4.3, pencatatan dan pemantauan stok harian. Mampu mencatat dan memantau stok bahan makanan dengan baik. Cara mencatat masuk dan keluarnya bahan makanan, teknik pemantauan stok harian. Praktikum membuat pencatatan stok harian. Subpokok bahasan 4.4, penyimpanan aman dan jaminan kualitas bahan baku. Memastikan bahan baku disimpan dengan aman untuk menjaga kualitas. Standar penyimpanan aman, jaminan kualitas bahan baku. Evaluasi kondisi penyimpanan di area dapur. Metode pembelajaran. 1. Ceramah interaktif, penjelasan materi tentang manajemen stok dan teknik penyimpanan. 2. Diskusi, peserta berbagi pengalaman terkait penyimpanan bahan makanan. 3. Simulasi, menerapkan sistem FIFO di area penyimpanan. 4. Praktikum, membuat pencatatan stok harian. Evaluasi pembelajaran. 1. Kuis, menguji pemahaman peserta tentang teknik penyimpanan dan sistem FIFO. 2. Simulasi, menilai kemampuan peserta dalam menerapkan sistem FIFO. 3. Praktikum, mengevaluasi keterampilan peserta dalam mencatat dan memantau stok. 4. Diskusi, menilai kemampuan peserta dalam berbagi pengalaman dan solusi terkait penyimpanan. Materi pendukung. 1. PPT dan Flipbook, menyajikan informasi tentang manajemen stok dan teknik penyimpanan. 2. Video edukasi, memperlihatkan proses penyimpanan yang baik untuk bahan makanan. 3. Contoh formulir pencatatan, contoh format pencatatan stok harian yang efektif. Rencana pembelajaran modul. Ringkasan modul. Modul ini memberikan peserta pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola stok dan penyimpanan bahan makanan dengan baik. Dengan penerapan teknik penyimpanan yang tepat dan sistem pengelolaan stok yang efisien, peserta diharapkan dapat menjaga kualitas makanan yang diolah serta mengurangi pemborosan. Modul ini dirancang untuk memberikan peserta pemahaman mendalam tentang pentingnya manajemen stok dan teknik penyimpanan yang baik dalam pengelolaan makanan bergizi, halal, dan sehat. Deskripsi modul. Modul ini mengedepankan pentingnya manajemen stok dan teknik penyimpanan yang benar untuk menjaga kesegaran dan kualitas bahan makanan. Peserta akan mempelajari metode pengelolaan stok yang efisien dan berbagai teknik penyimpanan yang dapat diterapkan untuk bahan segar dan kering. Tujuan pembelajaran. Setelah menyelesaikan modul ini, peserta akan mampu 1. Mengidentifikasi teknik penyimpanan bahan makanan segar dan kering sesuai jenisnya. 2. Memahami dan menjelaskan konsep sistem FIFO, First In, First Out, untuk manajemen stok. 3. Melakukan pencatatan stok harian dengan tepat dan konsisten. 4. Menyimpan bahan makanan secara aman untuk menjaga kualitas bahan baku. Pokok bahasan dan subpokok bahasan. 4. 1. Teknik penyimpanan untuk bahan segar dan kering. Memahami cara penyimpanan yang tepat untuk berbagai jenis bahan makanan guna menjaga kesegaran dan kualitasnya. Mengenal berbagai jenis bahan makanan segar, sayuran, buah-buahan, daging,
dan produk susu, dan bahan kering, bumbu, tepung, kacang-kacangan. Teknik penyimpanan seperti pengaturan suhu, misalnya penyimpanan di kulkas atau ruangan, pengaturan kelembapan, dan penanganan khusus untuk bahan-bahan tertentu. Diskusi pengalaman peserta terkait metode penyimpanan yang mereka terapkan di tempat kerja atau rumah. 4. Dua sistem FIFO, First In, First Out, dalam pengelolaan stok. Menjelaskan pentingnya sistem FIFO sebagai strategi untuk mengurangi pemborosan bahan makanan dan memaksimalkan penggunaan stok. Konsep FIFO, yaitu metode di mana barang yang pertama kali masuk harus digunakan atau diolah terlebih dahulu. Sistem ini membantu menghindari bahan kedaluarsa atau rusak. Simulasi penerapan sistem FIFO di area penyimpanan dengan contoh kasus sederhana. 4. 3 pencatatan dan pemantauan stok harian. Mampu mencatat dan memantau stok bahan makanan secara konsisten dan efektif untuk manajemen persediaan yang akurat. Tata cara pencatatan stok harian, termasuk catatan masuk keluar bahan makanan, dan teknik pemantauan stok agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan bahan. Praktikum membuat pencatatan stok harian, dengan contoh formulir atau aplikasi yang dapat mempermudah proses ini. 4. Penyimpanan aman dan jaminan kualitas bahan baku. Memastikan bahan baku disimpan dalam kondisi yang aman sehingga kualitas tetap terjaga. Standar penyimpanan aman untuk berbagai jenis bahan, termasuk penyimpanan pada suhu tertentu, penempatan yang baik, serta penggunaan wadah atau alat khusus untuk bahan tertentu, misalnya, kemasan kedap udara untuk bahan kering. Evaluasi kondisi penyimpanan di area dapur untuk memastikan bahwa standar keamanan dan kualitas terpenuhi. Metode pembelajaran. 1. Ceramah interaktif, penyampaian materi dasar manajemen stok dan teknik penyimpanan secara teori. 2. Diskusi, partisipasi peserta untuk berbagi pengalaman terkait penyimpanan bahan makanan. 3. Simulasi, implementasi sistem FIFO di area penyimpanan agar peserta memahami penerapan sistem ini dalam situasi nyata. 4. Praktikum, membuat catatan stok harian dengan contoh format yang dapat diterapkan secara praktis. Evaluasi pembelajaran. 1. Kuis, menguji pemahaman peserta terkait teknik penyimpanan dan sistem FIFO. 2. Simulasi, menilai keterampilan peserta dalam menerapkan sistem FIFO dengan tepat. 3. Praktikum, mengevaluasi ketelitian dan konsistensi peserta dalam pencatatan dan pemantauan stok. 4. Diskusi, menilai kemampuan peserta dalam berbagi ide dan solusi terkait manajemen stok. Materi pendukung. PPT dan Flipbook, berisi informasi visual tentang manajemen stok dan teknik penyimpanan yang menarik dan mudah dipahami. Video edukasi, memperlihatkan proses penyimpanan yang benar, membantu peserta memahami aplikasi nyata dari teknik penyimpanan. Contoh formulir pencatatan, format pencatatan stok harian yang bisa digunakan untuk memastikan keteraturan dan kejelasan dalam pemantauan stok. Ringkasan modul. Melalui modul ini, peserta akan memperoleh wawasan mendalam mengenai pentingnya pengelolaan stok dan penyimpanan bahan makanan yang baik. Dengan pengetahuan ini, peserta diharapkan mampu mengurangi pemborosan dan memastikan bahan makanan tetap dalam kondisi terbaik untuk diolah, sehingga menghasilkan makanan bergizi, halal, dan sehat. Modul 4, Manajemen Stok dan Penyimpanan Bahan Makanan. Modul ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang cara mengelola stok bahan makanan dan teknik penyimpanan yang tepat untuk menjaga kualitas bahan makanan. Modul 4, Manajemen Stok dan Penyimpanan Bahan Makanan. Deskripsi modul. Modul ini akan membahas pentingnya manajemen stok dan teknik penyimpanan bahan makanan untuk memastikan kesegaran dan kualitas makanan yang akan diolah. Peserta akan belajar tentang teknik penyimpanan yang baik dan sistem pengelolaan stok yang efisien. Tujuan pembelajaran. Setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi teknik penyimpanan yang tepat untuk bahan makanan segar dan kering. 2. Menjelaskan sistem FIFO, First In, First Out, dalam pengelolaan stok. 3. Melakukan pencatatan dan pemantauan stok harian dengan efektif. 4. Memahami cara penyimpanan yang aman dan jaminan kualitas bahan baku. Pokok bahasan dan subpokok bahasan. 4. Pokok bahasan, manajemen stok dan penyimpanan bahan makanan. Subpokok bahasan 4.1, teknik penyimpanan untuk bahan segar dan kering. Memahami cara penyimpanan yang tepat untuk berbagai jenis bahan makanan. Jenis bahan makanan segar dan kering,
teknik penyimpanan yang sesuai, misalnya, suhu, kelembapan. Diskusi tentang pengalaman peserta dalam penyimpanan bahan makanan. Subpokok bahasan 4.2, Sistem FIFO, First In, First Out, dalam pengelolaan stok. Menjelaskan pentingnya sistem FIFO untuk mengurangi pemborosan. Konsep FIFO, cara penerapan dalam pengelolaan stok. Simulasi penerapan sistem FIFO di area penyimpanan. Subpokok bahasan 4.3, Pencatatan dan pemantauan stok harian. Mampu mencatat dan memantau stok bahan makanan dengan baik. Cara mencatat masuk dan keluarnya bahan makanan, teknik pemantauan stok harian. Praktikum membuat pencatatan stok harian. Subpokok bahasan 4.4, Penyimpanan aman dan jaminan kualitas bahan baku. Memastikan bahan baku disimpan dengan aman untuk menjaga kualitas. Standar penyimpanan aman, jaminan kualitas bahan baku. Evaluasi kondisi penyimpanan di area dapur. Metode pembelajaran. 1. Ceramah interaktif, penjelasan materi tentang manajemen stok dan teknik penyimpanan. 2. Diskusi, peserta berbagi pengalaman terkait penyimpanan bahan makanan. 3. Simulasi, menerapkan sistem FIFO di area penyimpanan. 4. Praktikum, membuat pencatatan stok harian. Evaluasi pembelajaran. 1. Kuis, menguji pemahaman peserta tentang teknik penyimpanan dan sistem FIFO. 2. Simulasi, menilai kemampuan peserta dalam menerapkan sistem FIFO. 3. Praktikum, mengevaluasi keterampilan peserta dalam mencatat dan memantau stok. 4. Diskusi, menilai kemampuan peserta dalam berbagi pengalaman dan solusi terkait penyimpanan. Materi pendukung. 1. PPT dan Flipbook, menyajikan informasi tentang manajemen stok dan teknik penyimpanan. 2. Video edukasi, memperlihatkan proses penyimpanan yang baik untuk bahan makanan. 3. Contoh formulir pencatatan, contoh format pencatatan stok harian yang efektif. Rencana pembelajaran modul. Ringkasan modul. Modul ini memberikan peserta pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola stok dan penyimpanan bahan makanan dengan baik. Dengan penerapan teknik penyimpanan yang tepat dan sistem pengelolaan stok yang efisien, peserta diharapkan dapat menjaga kualitas makanan yang diolah serta mengurangi pemborosan. Modul ini dirancang untuk memberikan peserta pemahaman mendalam tentang pentingnya manajemen stok dan teknik penyimpanan yang baik dalam pengelolaan makanan bergizi, halal, dan sehat. Penjelasan materi modul 4, Manajemen Stok dan Penyimpanan Bahan Makanan. Modul ini mengajarkan peserta tentang pentingnya manajemen stok dan teknik penyimpanan yang tepat agar kualitas bahan makanan tetap terjaga. Berikut ini adalah penjelasan mendalam setiap pokok bahasan dengan contoh kasus dan solusinya. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan 1. Mengidentifikasi teknik penyimpanan yang tepat untuk bahan makanan segar dan kering. 2. Memahami sistem FIFO, First In, First Out, dalam pengelolaan stok. 3. Melakukan pencatatan dan pemantauan stok harian dengan efektif. 4. Menjamin penyimpanan bahan baku yang aman agar kualitas tetap terjaga. Pokok bahasan dan subpokok bahasan. 4. 1. Teknik penyimpanan untuk bahan segar dan kering. Memahami cara penyimpanan yang tepat untuk berbagai jenis bahan makanan. Peserta akan mempelajari teknik penyimpanan yang sesuai untuk bahan makanan segar, seperti sayuran, daging, produk susu, dan bahan kering, bumbu, beras, tepung, yang meliputi pengaturan suhu, kelembapan, dan penggunaan wadah. Contoh kasus, sebuah restoran mengalami masalah dengan sayuran yang cepat layu dan beras yang terkena kutu. Setelah dievaluasi, diketahui bahwa sayuran disimpan di suhu ruangan, dan beras dibiarkan terbuka di rak dapur. Solusi, untuk mengatasi masalah ini, sayuran harus disimpan di kulkas dengan kelembapan yang sesuai, sementara beras disimpan dalam wadah kedap udara di tempat yang sejuk dan kering. Langkah ini mencegah layunya sayuran dan menghindari hama pada beras. 4. 2 Sistem FIFO, First In, First Out, dalam pengelolaan stok. Menjelaskan pentingnya sistem FIFO untuk mengurangi pemborosan. FIFO adalah sistem di mana bahan yang pertama kali masuk harus dikeluarkan atau digunakan lebih dulu. Sistem ini membantu memastikan tidak ada bahan yang kadaluarsa dan mengurangi limbah.
Contoh kasus, sebuah toko bahan makanan mendapati banyak produk kalengan kedaluarsa karena terlalu lama disimpan di rak belakang. Solusi, toko harus menerapkan sistem FIFO dengan menandai tanggal masuk stok dan mengatur produk yang lebih baru di belakang. Dengan ini, staf akan lebih mudah menggunakan stok yang lebih lama terlebih dahulu, mengurangi risiko kedaluarsa. 4. 3 Pencatatan dan pemantauan stok harian. Mampu mencatat dan memantau stok bahan makanan secara konsisten. Peserta akan belajar mencatat barang masuk dan keluar, serta memantau jumlah stok yang tersisa setiap hari. Contoh kasus, sebuah catering sering kehabisan bahan makanan mendekati akhir pekan, dan harus membeli bahan dengan harga lebih mahal dari pemasok lokal karena tidak melakukan pemantauan stok harian. Solusi, catering ini perlu mencatat setiap kali bahan makanan masuk dan keluar setiap hari dalam formulir stok harian. Dengan pemantauan ini, mereka dapat memprediksi kebutuhan bahan, melakukan pemesanan secara tepat waktu, dan menghindari pembelian darurat yang lebih mahal. 4. Penyimpanan aman dan jaminan kualitas bahan baku. Menjamin bahan baku disimpan secara aman untuk menjaga kualitas. Peserta akan mempelajari standar keamanan dalam penyimpanan bahan makanan, termasuk menjaga suhu, kebersihan, dan menghindari kontaminasi silang. Contoh kasus, sebuah dapur rumah sakit mengalami komplain tentang bau busuk pada daging yang disajikan. Setelah diselidiki, ditemukan bahwa daging disimpan bersama dengan bahan mentah lainnya tanpa memperhatikan kebersihan atau suhu. Solusi, bahan seperti daging perlu disimpan terpisah dari bahan lainnya dalam lemari es dengan suhu yang sesuai. Selain itu, dapur harus membersihkan area penyimpanan secara rutin untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merusak kualitas bahan. Metode pembelajaran. 1. Ceramah interaktif, penjelasan konsep-konsep kunci manajemen stok dan teknik penyimpanan. 2. Diskusi, peserta berbagi pengalaman terkait tantangan penyimpanan bahan makanan. 3. Simulasi, implementasi sistem FIFO di area penyimpanan untuk memahami penerapan nyata. 4. Praktikum, membuat pencatatan stok harian dan melakukan evaluasi sistem manajemen stok. Evaluasi pembelajaran. 1. Kuis, menguji pemahaman konsep penyimpanan dan sistem FIFO. 2. Simulasi, menilai kemampuan menerapkan sistem FIFO. 3. Praktikum, mengevaluasi keterampilan dalam mencatat dan memantau stok. 4. Diskusi, menilai kemampuan berbagi ide dan solusi terkait manajemen stok. Materi pendukung. PPT dan Flipbook menyediakan informasi visual dan interaktif terkait teknik manajemen stok. Video edukasi menampilkan langkah-langkah penyimpanan bahan makanan yang baik. Contoh formulir pencatatan memberikan contoh format yang efektif untuk pemantauan stok harian. Ringkasan modul. Modul ini memberikan peserta pemahaman mendalam tentang manajemen stok dan teknik penyimpanan yang baik. Dengan penerapan metode penyimpanan dan sistem stok yang efisien, peserta diharapkan dapat menjaga kualitas bahan makanan serta meminimalisir pemborosan, memastikan bahan makanan yang dikelola tetap bergizi, halal, dan sehat. SOP, Standard Operating Procedure, Manajemen Stok dan Penyimpanan Bahan Makanan. Memberikan panduan untuk mengelola stok bahan makanan dan menyimpan bahan makanan dengan benar agar tetap segar dan berkualitas, serta mencegah pemborosan dan risiko kesehatan. Langkah-langkah SOP. 1. Penerimaan barang. Proses. Periksa kesesuaian barang yang diterima dengan pesanan. Pastikan kualitas barang dalam kondisi baik, tidak rusak, segar, belum kadaluarsa. Catat tanggal penerimaan dan tanggal kedaluarsa di setiap produk. Resiko pelanggaran. Dampak, barang yang rusak atau tidak sesuai bisa menyebabkan kerugian finansial dan penurunan kualitas makanan. Pencegahan, cek ulang barang secara rutin dan minta penggantian dari pemasok bila ada barang rusak. 2. Penyimpanan bahan makanan segar dan kering. Proses. Simpan bahan segar dalam lemari pendingin dengan suhu dan kelembapan yang sesuai, misalnya, 0 hingga 4 derajat Celcius untuk daging, 4 hingga 7 derajat Celcius untuk sayuran.
Bahan kering disimpan di tempat kering dan sejuk, dalam wadah kedap udara untuk menghindari kontaminasi dan pertumbuhan jamur. Pisahkan bahan mentah dan bahan siap konsumsi untuk mencegah kontaminasi silang. Resiko pelanggaran. Dampak, bahan makanan dapat cepat rusak atau terkena kontaminasi bakteri yang berbahaya. Pencegahan, lakukan pengaturan rutin area penyimpanan dan bersihkan wadah serta tempat penyimpanan secara berkala. 3. Penerapan sistem FIFO, First In, First Out. Proses. Barang yang pertama kali masuk harus digunakan terlebih dahulu untuk menghindari kedaluarsa. Susun produk lebih lama di depan dan produk baru di bagian belakang rak. Beri label tanggal pada setiap bahan untuk memudahkan identifikasi. Resiko pelanggaran. Dampak, terjadi pemborosan akibat bahan kadaluarsa dan biaya operasional meningkat. Pencegahan, periksa stok secara rutin dan lakukan pelatihan ulang kepada staf mengenai penerapan sistem FIFO. 4. Pencatatan dan pemantauan stok harian. Proses. Setiap hari, lakukan pencatatan bahan makanan yang masuk dan keluar. Gunakan formulir pencatatan stok harian yang mencantumkan tanggal, jenis bahan, jumlah masuk, keluar, dan sisa stok. Lakukan pengecekan fisik stok setiap minggu untuk memastikan kecocokan dengan catatan. Resiko pelanggaran. Dampak, kesalahan dalam pemantauan stok menyebabkan kekurangan atau kelebihan stok yang mengganggu operasional. Pencegahan, tetapkan seorang staf yang bertanggung jawab untuk pencatatan, dan lakukan audit bulanan. 5. Penyimpanan aman dan jaminan kualitas bahan baku. Proses. Simpan bahan di area yang bersih, bebas dari hewan pengerat atau serangga, dan sesuai dengan standar keamanan pangan. Gunakan alat pengukur suhu dan kelembapan untuk memantau kondisi ruang penyimpanan. Segera pisahkan bahan yang terlihat rusak atau tidak segar untuk dicek lebih lanjut. Resiko pelanggaran. Dampak, kualitas bahan menurun dan munculnya risiko kesehatan akibat bahan yang terkontaminasi. Pencegahan, lakukan inspeksi rutin pada ruang penyimpanan dan segera buang bahan yang sudah tidak layak. Evaluasi dan pelatihan rutin. Proses. Evaluasi SOP setiap 3 bulan untuk memperbaiki proses. Adakan pelatihan berkala untuk memastikan staf memahami dan mengikuti SOP. Resiko pelanggaran. Dampak, prosedur penyimpanan dan manajemen stok tidak sesuai standar. Pencegahan, pastikan SOP diperbarui secara berkala, dan lakukan pelatihan ulang untuk staf yang tidak mematuhi. Resiko pelanggaran SOP dan dampaknya. 1. Penerimaan barang yang tidak sesuai. Dampak, kerugian biaya dan penurunan kualitas layanan. Mitigasi, lakukan pemeriksaan barang yang diterima dengan cermat. 2. Kesalahan penyimpanan bahan segar kering. Dampak, kerusakan bahan makanan, risiko kontaminasi silang, dan potensi keracunan. Mitigasi, penempatan bahan harus sesuai dengan standar penyimpanan yang ditentukan. 3. Tidak menggunakan sistem FIFO. Dampak, pemborosan akibat kedaluarsa. Mitigasi, pelatihan dan pengawasan ketat dalam penerapan FIFO. 4. Pencatatan stok yang tidak konsisten. Dampak, kelebihan atau kekurangan stok yang dapat mengganggu operasional. Mitigasi, audit dan kontrol stok secara berkala untuk memastikan ketepatan. 5. Penyimpanan tidak aman. Dampak, kualitas bahan menurun dan risiko bagi kesehatan konsumen. Mitigasi, pemantauan berkala pada kondisi penyimpanan dan inspeksi keamanan pangan. Dengan mematuhi SOP ini, diharapkan pengelolaan stok dan penyimpanan bahan makanan dapat berjalan dengan baik, menjaga kualitas makanan, meminimalkan pemborosan, serta memastikan keamanan konsumen. Kasus dan solusi dalam manajemen stok dan penyimpanan bahan makanan. Kasus 1, kualitas bahan makanan menurun akibat penyimpanan yang salah. Kasus, sebuah restoran menerima keluhan dari pelanggan mengenai rasa dan tekstur sayuran yang tidak segar. Setelah diselidiki, ditemukan bahwa bahan sayuran tidak disimpan pada suhu dan kelembapan yang tepat, sehingga cepat layu dan berubah warna. Solusi.
Terapkan SOP penyimpanan untuk bahan segar dengan suhu 4 hingga 7 derajat Celcius dan kelembapan optimal. Gunakan alat pengukur suhu dan kelembapan untuk memastikan kondisi ideal di ruang penyimpanan. Lakukan pengecekan berkala dan segera pisahkan bahan yang mulai terlihat tidak segar. Kasus 2, terjadi pemborosan akibat tidak menerapkan sistem FIFO. Kasus: di dapur catering, banyak bahan makanan yang kedaluarsa ditemukan di bagian belakang rak karena tidak ada penerapan sistem FIFO. Beberapa bahan bahkan harus dibuang karena sudah tidak layak pakai. Solusi: susun stok dengan cara FIFO, barang yang lebih dulu masuk di bagian depan. Berikan label dengan tanggal penerimaan pada semua bahan makanan. Adakan simulasi penerapan FIFO dan lakukan inspeksi stok secara rutin. Kasus 3, pencatatan stok yang tidak konsisten menyebabkan kekurangan stok mendadak. Kasus: suatu hari, tim dapur kehabisan bahan utama untuk menu tertentu karena staf tidak mencatat stok dengan benar, sehingga tidak terlihat bahwa bahan tersebut hampir habis. Solusi: lakukan pencatatan stok harian dengan formulir yang sudah disediakan dan pastikan setiap bahan makanan masuk dan keluar tercatat. Tugaskan seorang staf khusus yang bertanggung jawab dalam pemantauan dan pencatatan stok harian. Lakukan audit stok mingguan untuk mencocokkan catatan dengan stok fisik. Kasus 4, kontaminasi silang akibat penyimpanan bahan yang tidak aman. Kasus: bahan makanan mentah, seperti daging, dan bahan siap konsumsi disimpan di area yang sama dalam lemari pendingin, sehingga terjadi kontaminasi silang yang menyebabkan masalah kebersihan dan berisiko bagi kesehatan pelanggan. Solusi: pisahkan bahan mentah dan bahan siap konsumsi di lemari pendingin, dan gunakan wadah yang tertutup rapat. Terapkan standar penyimpanan aman sesuai SOP untuk mengurangi risiko kontaminasi silang. Edukasi staf mengenai pentingnya pemisahan bahan untuk menjaga keamanan pangan. Kasus 5, bahan kering rusak karena penyimpanan di area yang lembab. Kasus: beberapa bahan kering, seperti tepung dan beras, mulai berjamur karena disimpan di area dengan kelembapan tinggi. Solusi: pastikan bahan kering disimpan di tempat yang kering, sejuk, dan dalam wadah kedap udara. Gunakan alat pengukur kelembapan di ruang penyimpanan bahan kering. Adakan pengecekan kondisi ruang penyimpanan setiap minggu dan bersihkan area dari debu dan kelembapan. Kasus 6, barang yang diterima tidak sesuai kualitas standar. Kasus: saat penerimaan barang, ditemukan beberapa bahan segar yang sudah rusak atau kadaluarsa, tetapi tetap diterima oleh staf. Solusi: pastikan staf yang bertugas melakukan pengecekan ketat pada saat penerimaan barang, mencakup kualitas, tanggal kedaluarsa, dan kesesuaian pesanan. Apabila ditemukan bahan yang tidak sesuai, segera minta penggantian kepada pemasok. Lakukan pelatihan penerimaan barang untuk semua staf agar memahami standar kualitas yang diperlukan. Kasus 7, penggunaan stok tidak terpantau dengan baik, sehingga terjadi kelebihan stok. Kasus: tim dapur secara tidak sadar membeli bahan makanan yang sudah tersedia dalam jumlah cukup besar, sehingga terjadi kelebihan stok dan beberapa bahan akhirnya rusak atau kedaluarsa. Solusi: lakukan pencatatan stok secara harian dan beri akses bagi tim untuk melihat jumlah stok yang tersedia sebelum memesan bahan tambahan. Terapkan sistem inventaris yang memantau persediaan secara real-time. Lakukan pelatihan pencatatan stok untuk memastikan semua staf memahami cara yang benar dalam pengelolaan stok. Dengan penerapan solusi di atas, manajemen stok dan penyimpanan bahan makanan dapat dilakukan lebih efektif, menjaga kualitas makanan yang diolah, dan meminimalkan risiko kerugian serta dampak kesehatan yang mungkin timbul akibat pelanggaran SOP. Berikut adalah gambaran regulasi dari pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, terkait dengan manajemen stok dan penyimpanan bahan makanan, serta larangan-larangan yang berlaku untuk menjaga keamanan dan kualitas pangan. 1. Regulasi pemerintah dan BPOM tentang manajemen stok dan penyimpanan bahan makanan. A. Undang-Undang Pangan, UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pengelolaan pangan, Pasal 69 mengatur bahwa pengelolaan bahan pangan harus menjamin keamanan, mutu, dan nilai gizi yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Penyimpanan bahan pangan, penyimpanan harus dilakukan dengan standar yang mencegah kontaminasi fisik, kimia, dan biologi, serta memenuhi standar kesehatan.
Sanksi pelanggaran terhadap ketentuan penyimpanan pangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, denda, hingga pencabutan izin usaha. D. Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan Pangan. Keamanan dan sanitasi penyimpanan bahan pangan harus dilakukan di ruang yang bersih dan higienis, dengan pengaturan suhu dan kelembapan yang sesuai untuk menjaga kualitas dan mencegah kerusakan. Sistem FIFO, First In, First Out. BPOM merekomendasikan sistem FIFO dalam penyimpanan bahan makanan guna mencegah penumpukan stok lama yang berisiko mengalami penurunan mutu. Label tanggal kedaluarsa. Semua produk pangan harus diberi label tanggal kedaluarsa, dan penyimpanan harus memastikan stok yang lebih dekat masa kedaluarsanya diprioritaskan untuk digunakan lebih dulu. C. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 Menkes per 6/2011 tentang Higiene Sanitasi Makanan. Higiene penyimpanan menetapkan bahwa penyimpanan pangan harus menjamin bahan makanan tetap aman dan higienis, serta bebas dari kontaminasi. Standar suhu dan kelembapan menentukan suhu dan kelembapan yang sesuai untuk penyimpanan bahan makanan basah, kering, dan beku agar tetap layak konsumsi. Kontrol kualitas mengharuskan pengecekan kualitas bahan makanan secara berkala, dan bahan yang tidak memenuhi standar kualitas harus segera disingkirkan. D. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2009 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Penyimpanan pangan segar. Bahan pangan segar harus disimpan di suhu yang sesuai untuk mempertahankan kesegarannya dan mencegah kontaminasi silang. Pemisahan stok. Bahan makanan segar harus dipisahkan dari bahan makanan yang siap dikonsumsi untuk mencegah kontaminasi silang. Pengawasan dan pengendalian. Pemeriksaan kualitas bahan segar harus dilakukan secara berkala, dan setiap bahan yang rusak atau tidak layak konsumsi harus dibuang. 2. Larangan terkait manajemen stok dan penyimpanan bahan makanan. A. Larangan umum. Melanggar aturan FIFO, dilarang menyimpan stok baru di depan stok lama, karena ini dapat menyebabkan penumpukan barang lama yang kedaluarsa. Penyimpanan pada suhu yang tidak sesuai. Dilarang menyimpan bahan makanan pada suhu yang tidak sesuai standar, karena dapat menyebabkan bahan makanan cepat rusak dan meningkatkan risiko kontaminasi. Tidak melakukan pencatatan stok. Dilarang mengabaikan pencatatan dan pemantauan stok secara berkala, karena ini penting untuk mencegah kehabisan stok mendadak dan memastikan tidak ada bahan yang kedaluarsa. D. Larangan penyimpanan bahan pangan yang membahayakan kesehatan. Penggunaan wadah yang tidak higienis. Dilarang menggunakan wadah atau kemasan penyimpanan yang tidak memenuhi standar kebersihan, karena ini dapat menyebabkan kontaminasi pada bahan makanan. Penyimpanan bahan berbahaya di area penyimpanan bahan makanan. Dilarang menyimpan bahan kimia berbahaya atau pembersih di area yang sama dengan bahan makanan untuk menghindari risiko kontaminasi berbahaya. Mengabaikan tanggal kedaluarsa. Dilarang menyimpan dan mengolah bahan makanan yang telah melewati tanggal kedaluarsa, karena dapat membahayakan kesehatan konsumen. C. Larangan terkait kontaminasi silang. Penyimpanan bersama bahan makanan mentah dan siap konsumsi. Dilarang menyimpan bahan makanan mentah, seperti daging, ikan, bersama dengan bahan makanan yang siap konsumsi, karena risiko kontaminasi bakteri seperti Salmonella dan E. coli. Mengabaikan kebersihan dan sanitasi penyimpanan. Dilarang mengabaikan kebersihan area penyimpanan karena dapat menimbulkan risiko kontaminasi fisik, debu, serangga, kimia, atau biologis pada bahan makanan. Dengan penerapan regulasi dan larangan-larangan ini, diharapkan pelaku usaha kuliner atau catering dapat menjaga keamanan dan kualitas bahan pangan sesuai standar, serta mengurangi risiko masalah kesehatan pada konsumen. Dalam manajemen stok dan penyimpanan bahan makanan, terdapat beberapa kecenderungan pelanggaran yang sering terjadi, beserta strategi antisipasinya yang bisa diterapkan untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan. Berikut penjelasannya. 1. Pelanggaran sistem FIFO, First In, First Out. Kecenderungan pelanggaran, staf seringkali menempatkan stok baru di depan stok lama karena alasan kepraktisan, sehingga stok yang lebih lama tersimpan di belakang dan rentan kadaluarsa tanpa diketahui. Antisipasi. Pelatihan staf. Berikan pelatihan berkala mengenai pentingnya sistem FIFO untuk mencegah pemborosan dan menjaga kualitas bahan makanan. Label dan penanda. Gunakan label tanggal pembelian dan tanggal kedaluarsa yang jelas, serta tandai stok lama agar lebih terlihat. Checklist harian. Buat checklist harian untuk memeriksa stok di bagian depan dan belakang, memastikan bahan yang lebih lama diambil terlebih dahulu.
2. Penyimpanan pada suhu yang tidak sesuai. Kecenderungan pelanggaran, staf mungkin tidak mematuhi aturan suhu penyimpanan yang sesuai karena ketidaktahuan atau kurangnya peralatan pengukur suhu yang memadai. Antisipasi. Pengawasan dan pemeliharaan alat pendingin, pastikan bahwa alat penyimpanan seperti kulkas atau freezer bekerja dengan baik dan secara berkala diperiksa. Pemasangan termometer, pasang termometer di area penyimpanan untuk memantau suhu secara real-time. Tunjuk staf khusus untuk mengecek suhu harian dan mencatat hasilnya. Training tentang penyimpanan, lakukan pelatihan mengenai suhu penyimpanan yang sesuai untuk berbagai jenis bahan makanan, sehingga staf lebih memahami dan menerapkannya. 3. Pengabaian pencatatan stok. Kecenderungan pelanggaran, ketidakpatuhan dalam pencatatan stok terjadi akibat kurangnya pemahaman atau disiplin dari staf dalam mencatat setiap keluar masuknya bahan makanan. Antisipasi. Sistem digital, terapkan sistem pencatatan stok berbasis digital yang mudah diakses dan diawasi, seperti aplikasi stok yang memungkinkan pemantauan real-time. Penerapan SOP pencatatan, buat SOP pencatatan stok yang jelas, misalnya mencatat setiap keluar masuk stok pada saat itu juga, dan berikan pelatihan serta pengawasan penerapan SOP ini. Audit stok berkala. Lakukan audit stok secara berkala untuk memastikan bahwa semua stok tercatat dengan benar dan sesuai kondisi aktual. 4. Kurangnya kebersihan area penyimpanan. Kecenderungan pelanggaran, keterbatasan waktu atau staf membuat area penyimpanan tidak dibersihkan secara rutin, sehingga meningkatkan risiko kontaminasi fisik, kimia, atau biologis. Antisipasi. Jadwal pembersihan rutin, buat jadwal pembersihan area penyimpanan yang wajib dilakukan secara rutin oleh tim kebersihan atau staf yang bertugas. Checklist kebersihan harian, sediakan checklist kebersihan yang meliputi semua titik penting di area penyimpanan dan instruksikan staf untuk memverifikasi kondisi kebersihan setiap hari. Inspeksi kebersihan berkala, manajemen dapat melakukan inspeksi berkala untuk memantau kebersihan area penyimpanan, serta memberikan tindakan tegas bila ditemukan pelanggaran. 5. Penggunaan wadah atau kemasan yang tidak standar. Kecenderungan pelanggaran, beberapa pelaku usaha menggunakan wadah atau kemasan tidak sesuai standar karena alasan biaya atau ketidaktahuan tentang pentingnya kemasan standar dalam menjaga kualitas bahan makanan. Antisipasi. Pengadaan wadah standar, pastikan seluruh bahan makanan disimpan dalam wadah atau kemasan sesuai standar keamanan pangan, yang kedap udara atau bebas BPA. Pelatihan tentang kemasan aman, berikan pelatihan tentang pentingnya kemasan standar dan risiko kontaminasi jika menggunakan wadah yang tidak aman. Pemeriksaan stok wadah, pantau ketersediaan dan kualitas wadah penyimpanan secara berkala, serta lakukan inspeksi untuk memastikan kemasan yang digunakan memenuhi standar. 6. Penyimpanan bahan makanan mentah bersama bahan siap konsumsi. Kecenderungan pelanggaran, untuk menghemat ruang, bahan makanan mentah, misalnya daging, ikan, disimpan bersama bahan siap konsumsi, meningkatkan risiko kontaminasi silang. Antisipasi. Pemisahan area penyimpanan, buat pemisahan fisik antara bahan mentah dan bahan siap konsumsi, dengan label atau sekat yang memadai. Edukasi kontaminasi silang, berikan pemahaman pada staf mengenai bahaya kontaminasi silang dan cara penanganannya. Standar penataan rak, terapkan aturan penataan rak sesuai kategori bahan, seperti menyimpan bahan mentah di bagian bawah dan bahan siap konsumsi di atas, untuk mencegah tetesan yang dapat mencemari bahan siap konsumsi. 7. Tidak memperhatikan tanggal kedaluarsa. Kecenderungan pelanggaran, stok yang sudah mendekati atau melewati tanggal kedaluarsa seringkali tidak segera digunakan atau dibuang karena tidak ada pemeriksaan rutin. Antisipasi. Sistem label warna, gunakan label warna untuk menandai bahan yang mendekati tanggal kedaluarsa, sehingga mudah dikenali dan digunakan lebih dulu. Pemeriksaan rutin, buat jadwal pemeriksaan mingguan atau bulanan untuk mengecek tanggal kedaluarsa setiap bahan. Sistem alarm kedaluarsa, terapkan sistem alarm atau notifikasi kedaluarsa dalam aplikasi pencatatan stok untuk mengingatkan staf tentang bahan yang harus segera digunakan atau dibuang. Kesimpulan. Mengatasi kecenderungan pelanggaran ini memerlukan kombinasi antara pelatihan yang berkelanjutan, penerapan SOP yang ketat, serta sistem pemantauan yang efektif. Dengan strategi antisipasi yang baik, perusahaan atau instansi bisa meminimalkan risiko pelanggaran dalam pengelolaan stok dan penyimpanan bahan makanan, memastikan kualitas pangan yang aman dan sesuai standar.
Berikut adalah daftar aplikasi yang umum digunakan dalam manajemen stok dan penyimpanan bahan makanan. Aplikasi-aplikasi ini membantu mengoptimalkan pengelolaan stok, memastikan pencatatan yang akurat, dan menjaga kualitas bahan makanan. 1. Marketman. Fungsi utama, mengelola inventaris, memantau stok bahan makanan, serta mengotomatisasi proses pemesanan. Fitur, pelacakan stok real-time, laporan pemakaian bahan, integrasi dengan supplier, dan fitur peringatan stok rendah. 2. Observe by Lightspeed. Fungsi utama, didesain untuk restoran, membantu dalam mengelola persediaan, pemesanan bahan baku, dan pelacakan penggunaan bahan. Fitur, laporan inventaris, prediksi kebutuhan stok berdasarkan data penjualan, dan sinkronisasi dengan sistem POS, point of sale. 3. Zoho Inventory. Fungsi utama, mengelola stok, penjualan, dan pesanan dengan skala yang lebih besar, cocok untuk rantai pasokan bahan makanan. Fitur, pelacakan multilokasi, laporan stok yang lengkap, integrasi dengan aplikasi lain, seperti CRM, dan pengingat untuk pemesanan ulang. 4. Blue Card. Fungsi utama, mengelola inventaris dan pemesanan bahan makanan untuk restoran dan penyedia layanan catering. Fitur, pelacakan stok berbasis cloud, analisis permintaan bahan, integrasi dengan pemasok lokal, dan pelacakan biaya bahan makanan. 5. Foodco by Computrition. Fungsi utama, mengelola stok dan produksi untuk dapur institusi, seperti rumah sakit dan sekolah. Fitur, perencanaan inventaris, pelacakan bahan baku, manajemen resep, dan laporan analisis biaya bahan makanan. 6. Inventory Now. Fungsi utama, cocok untuk pelaku usaha kecil, aplikasi ini membantu dalam mengelola inventaris, termasuk bahan makanan. Fitur, pelacakan stok sederhana, penandaan tanggal kedaluarsa, notifikasi saat stok rendah, dan laporan dasar stok. 7. Simple Inventory, Inventory Simple. Fungsi utama, aplikasi manajemen stok sederhana yang cocok untuk usaha kecil atau bisnis rumahan. Fitur, pencatatan jumlah stok, pelacakan item dengan kode QR, dan laporan stok harian. 8. Square for Retail. Fungsi utama, sistem POS dengan fitur manajemen inventaris, terutama untuk bisnis yang memerlukan pencatatan stok bahan makanan secara terintegrasi. Fitur, pelacakan stok multilokasi, peringatan stok rendah, manajemen pemesanan, dan integrasi langsung dengan sistem POS. 9. Fresh Check. Fungsi utama, aplikasi khusus restoran untuk mengelola inventaris bahan makanan, pelaporan, dan kepatuhan standar. Fitur, checklist harian untuk persediaan dan kebersihan, pengingat suhu penyimpanan, serta integrasi data inventaris dengan laporan penjualan. 10. Fishbowl Inventory. Fungsi utama, aplikasi manajemen inventaris untuk skala besar, termasuk restoran, grosir, dan distributor bahan makanan. Fitur, pelacakan stok berbasis barcode, analisis penggunaan bahan, pemesanan ulang otomatis, dan integrasi dengan sistem akuntansi. 11. Orderly. Fungsi utama, membantu restoran dan bisnis makanan dalam melacak stok, harga bahan makanan, dan pengelolaan anggaran. Fitur, manajemen inventaris dan anggaran, laporan pemborosan bahan makanan, dan prediksi stok berdasarkan penjualan. 12. Toast POS. Fungsi utama, POS yang dilengkapi dengan fitur manajemen inventaris khusus untuk restoran dan catering. Fitur, pelacakan stok bahan makanan, laporan penggunaan bahan, sistem penagihan dan pembayaran, serta integrasi keuangan. 13. Chef Mode. Fungsi utama, aplikasi untuk pengelolaan inventaris dan pengadaan bahan makanan, khususnya di dapur restoran dan catering. Fitur, manajemen stok, peringatan pesanan bahan, analisis pembelian, serta laporan efisiensi biaya bahan makanan. 14. Pitchworks. Fungsi utama, dirancang untuk bisnis makanan yang kompleks, membantu dalam pemantauan stok, penjualan, dan perencanaan anggaran. Fitur, pencatatan bahan makanan, manajemen menu, laporan penggunaan bahan harian, dan kalkulasi biaya. 15. QuickBooks Commerce, TradeGecko. Fungsi utama, aplikasi manajemen inventaris lengkap yang bisa digunakan bisnis makanan dengan skala besar.
Fitur, pelacakan multigudang, manajemen stok otomatis, integrasi keuangan dengan QuickBooks, serta laporan penjualan. Kesimpulan. Pemilihan aplikasi bergantung pada skala bisnis dan kompleksitas manajemen stok yang dibutuhkan. Aplikasi-aplikasi ini tidak hanya membantu menjaga akurasi inventaris tetapi juga mempermudah pengelolaan biaya, menjamin kualitas bahan, dan mendukung pemenuhan standar keamanan pangan. Berikut daftar beberapa aplikasi manajemen stok dan penyimpanan bahan makanan yang dikembangkan di Indonesia. Aplikasi-aplikasi ini dirancang untuk membantu bisnis kuliner dan retail dalam mengelola inventaris dan menjaga kualitas bahan baku. 1. Moka POS. Fungsi utama, sistem POS dengan fitur manajemen stok, digunakan oleh berbagai bisnis makanan dan retail. Fitur, pelacakan stok secara real-time, pengaturan notifikasi stok rendah, laporan penjualan, dan integrasi dengan layanan pembayaran lokal. Kelebihan, dapat digunakan di restoran, kedai kopi, dan toko makanan kecil hingga menengah. 2. Kasir. Fungsi utama, aplikasi kasir dan manajemen stok yang cocok untuk UMKM. Fitur, pencatatan stok barang masuk dan keluar, analisis penjualan harian, laporan inventaris, serta fitur multitoko. Kelebihan, mudah digunakan dan mendukung berbagai jenis usaha kuliner, retail, hingga toko kelontong. 3. Olsera POS. Fungsi utama, platform POS yang dilengkapi dengan fitur manajemen stok untuk bisnis kuliner, retail, dan F&B. Fitur, manajemen stok multilokasi, pelacakan inventaris, peringatan stok rendah, dan integrasi dengan e-commerce. Kelebihan, terintegrasi dengan marketplace Indonesia, seperti Tokopedia dan Shopee, memudahkan bisnis dalam penjualan online dan offline. 4. Majo. Fungsi utama, aplikasi POS yang dilengkapi dengan manajemen inventaris, cocok untuk bisnis kuliner dan F&B. Fitur, pelacakan stok secara langsung, pengingat stok rendah, analisis penjualan, serta manajemen keuangan dan karyawan. Kelebihan, tersedia modul untuk mencatat bahan makanan dan operasional dapur, serta fitur pendukung laporan keuangan. 5. Kasir pintar. Fungsi utama, aplikasi POS dan manajemen stok untuk UMKM, termasuk usaha makanan dan minuman. Fitur, pencatatan stok barang, laporan penggunaan bahan, laporan penjualan, dan perhitungan laba rugi. Kelebihan, tersedia dalam versi gratis dan berbayar, cocok untuk usaha kecil yang baru berkembang. 6. GoBiz by Gojek. Fungsi utama, aplikasi manajemen bisnis, termasuk POS dan manajemen stok, untuk merchant di ekosistem Gojek. Fitur, pengaturan stok bahan, pencatatan penjualan, pelacakan performa toko, serta integrasi layanan antar, GoFood. Kelebihan, mudah diintegrasikan dengan layanan pengantaran dan pembayaran Gojek, cocok untuk bisnis F&B dan restoran. 7. Sapa POS. Fungsi utama, aplikasi manajemen stok dan POS yang dirancang untuk usaha kecil dan menengah, termasuk bidang kuliner. Fitur, pencatatan stok bahan baku, laporan penjualan, pencatatan pengeluaran, dan kontrol inventaris. Kelebihan, menyediakan fitur dasar yang sangat membantu untuk mengelola usaha kuliner dengan biaya yang terjangkau. 8. IREA POS. Fungsi utama, aplikasi POS yang mendukung manajemen stok dan inventaris bahan makanan, khususnya untuk UMKM. Fitur, pencatatan stok, pelacakan barang, laporan penjualan, dan integrasi dengan laporan keuangan. Kelebihan, memiliki versi gratis dan pro yang terjangkau, cocok untuk pemula dan usaha kecil yang membutuhkan pencatatan stok sederhana. 9. Bukwarung. Fungsi utama, aplikasi pembukuan yang mendukung manajemen stok dan laporan inventaris. Fitur, pencatatan stok masuk dan keluar, pelacakan penjualan harian, dan manajemen utang piutang. Kelebihan, mudah digunakan, ringan, dan cocok untuk usaha kecil di bidang kuliner dan retail. 10. Warung Pintar. Fungsi utama, aplikasi yang mendukung UMKM untuk manajemen stok dan pembukuan sederhana. Fitur, pencatatan persediaan barang, laporan penjualan, pembukuan usaha, dan fitur pengingat stok. Kelebihan, dapat membantu usaha kecil seperti warung, kedai, dan toko bahan makanan dalam mengelola inventaris dengan mudah. Kesimpulan.
Aplikasi-aplikasi ini dirancang untuk membantu bisnis kuliner dan retail di Indonesia dalam mengelola stok dan inventaris bahan makanan dengan lebih efisien. Pilihan aplikasi bergantung pada kebutuhan, skala bisnis, dan fitur yang diinginkan, dari yang sederhana untuk UMKM hingga solusi lebih kompleks untuk bisnis yang lebih besar. Buat daftar istilah dan referensi. Daftar istilah. 1. FIFO, First In, First Out. Sistem manajemen stok yang memastikan bahan makanan yang pertama kali masuk juga digunakan pertama kali. Sistem ini bertujuan mengurangi risiko kedaluarsa. 2. Manajemen stok. Proses pengaturan dan pengawasan persediaan bahan baku agar tetap tersedia dalam jumlah yang cukup tanpa berlebihan. 3. Penyimpanan bahan makanan. Teknik dan metode untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan makanan dengan kondisi yang tepat, termasuk suhu, kelembapan, dan perlindungan dari kontaminasi. 4. Bahan makanan segar. Bahan pangan yang belum mengalami proses pengolahan atau pengawetan, seperti sayuran, buah, daging, dan ikan. 5. Bahan makanan kering. Bahan pangan yang umumnya lebih tahan lama karena proses pengeringan atau pengolahan, seperti tepung, kacang-kacangan, dan pasta. 6. Standar operasional prosedur, SOP. Rangkaian langkah atau prosedur resmi yang harus diikuti untuk menjalankan aktivitas tertentu, misalnya dalam penyimpanan bahan makanan. 7. BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga pemerintah Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan, termasuk standar keamanan bahan pangan. 8. Pencatatan stok. Proses dokumentasi keluar masuknya bahan makanan dari tempat penyimpanan untuk memantau ketersediaan stok. 9. Kedaluarsa. Masa atau waktu tertentu ketika bahan makanan tidak lagi layak dikonsumsi atau digunakan. 10. Simulasi. Aktivitas praktik yang dilakukan sebagai bentuk latihan atau eksperimen untuk mengasah keterampilan dalam situasi yang menyerupai kondisi nyata. Daftar referensi. 1. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Panduan Praktis Pengelolaan Bahan Pangan di Tempat Penyimpanan. Jakarta, BPOM, 2020. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Keamanan Pangan di Industri Makanan dan Minuman. Jakarta, Kementerian Kesehatan, 2019. 3. Setiawan, I, dan Ardiansyah, F. Manajemen Penyimpanan Bahan Pangan untuk Keamanan dan Kualitas. Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2021. 4. Sunarti, E. Manajemen Stok dan Penyimpanan Pangan di Industri Kuliner. Surabaya, Graha Ilmu, 2019. 5. Wibowo, S. dan Hernawan, A. Teknik Penyimpanan Bahan Makanan Segar dan Kering. Bandung, Alpha Beta, 2022. 6. FAO, Food and Agriculture Organization. Handling and Storage of Food Products. FAO Corporate Document Repository. Retrieved from FAO.org, http://www.fao.org. 7. Gunawan, D. Aplikasi Manajemen Stok untuk Industri Makanan di Indonesia. Jakarta, Pustaka Mitra, 2023. 8. Lestari, D. dan Rahman, Haji. Pengelolaan Stok Pangan dan Keamanan di Industri Restoran. Semarang, Diponegoro Press, 2020. 9. Sulaiman, M. Irawati, Y. Sistem FIFO dalam pengelolaan stok bahan makanan. Jakarta, Galia Indonesia, 2021. 10. BPOM. Peraturan BPOM tentang Standar Keamanan Penyimpanan Bahan Pangan. Jakarta, BPOM, 2022. Ulangi. Soal pretest dan post-test. Pretest. 1. Apa yang dimaksud dengan manajemen stok bahan makanan? A. Proses pengolahan makanan. B. Proses pengelolaan bahan makanan untuk memastikan kesegaran dan ketersediaan. C. Proses memasak bahan makanan. D. Proses distribusi bahan makanan. 2. Apa tujuan dari sistem FIFO dalam pengelolaan stok?
A. Mengurangi pemborosan dan menjaga bahan makanan tidak kedaluarsa. B. Meningkatkan jumlah bahan makanan. C. Mempercepat proses memasak. D. Menyimpan bahan makanan dalam suhu tinggi. 3. Apa yang dimaksud dengan bahan makanan kering? A. Bahan pangan yang belum diproses. B. Bahan pangan yang sudah diproses dan memiliki daya simpan lama. C. Bahan pangan yang harus disimpan dalam suhu rendah. D. Bahan pangan yang hanya digunakan dalam jumlah besar. 4. Teknik penyimpanan yang paling sesuai untuk sayuran adalah A. Penyimpanan pada suhu tinggi. B. Penyimpanan dalam wadah terbuka. C. Penyimpanan dalam suhu rendah dengan kelembapan terkontrol. D. Penyimpanan dalam suhu ruangan. 5. Apa yang dimaksud dengan pencatatan stok harian? A. Mencatat hanya bahan makanan yang sudah habis. B. Mencatat stok bahan makanan yang tersedia dan keluar masuknya bahan makanan. C. Mencatat hanya bahan makanan yang kedaluarsa. D. Mencatat bahan makanan yang baru masuk. Post-test. 1. Jelaskan pengertian sistem FIFO dan bagaimana cara penerapannya dalam pengelolaan stok bahan makanan. 2. Sebutkan 2 faktor penting yang mempengaruhi penyimpanan bahan makanan segar. 3. Apa yang harus dilakukan jika stok bahan makanan mendekati tanggal kedaluarsa dan masih ada banyak stok yang tersisa? 4. Mengapa penting untuk mencatat dan memantau stok bahan makanan secara harian? 5. Berdasarkan materi yang dipelajari, bagaimana cara Anda memastikan kualitas bahan baku tetap terjaga selama proses penyimpanan? Kunci jawaban. Pretest. 1b. Proses pengelolaan bahan makanan untuk memastikan kesegaran dan ketersediaan. 2. Mengurangi pemborosan dan menjaga bahan makanan tidak kedaluarsa. 3b. Bahan pangan yang sudah diproses dan memiliki daya simpan lama. 4c. Penyimpanan dalam suhu rendah dengan kelembapan terkontrol. 5b. Mencatat stok bahan makanan yang tersedia dan keluar masuknya bahan makanan. Post-test. 1. Sistem FIFO, First In, First Out, adalah sistem pengelolaan stok di mana bahan yang pertama kali masuk harus digunakan atau dikeluarkan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mencegah pemborosan dan memastikan bahan makanan yang lebih lama disimpan digunakan sebelum yang baru. 2. Faktor penting dalam penyimpanan bahan makanan segar. Suhu, bahan makanan segar seperti daging dan sayuran harus disimpan pada suhu rendah agar tetap segar lebih lama. Kelembapan yang terkontrol dapat menjaga kesegaran bahan makanan seperti buah-buahan dan sayuran. 3. Jika stok bahan makanan mendekati tanggal kedaluarsa. Lakukan rotasi stok dengan menggunakan metode FIFO, First In, First Out. Gunakan bahan yang lebih dulu kedaluarsa terlebih dahulu dan evaluasi apakah ada bahan yang bisa digunakan lebih cepat atau dipromosikan. 4. Pentingnya pencatatan dan pemantauan stok harian. Untuk memastikan stok yang ada cukup, tidak berlebihan, dan bahan yang kedaluarsa dapat segera diidentifikasi dan diproses sebelum rusak. 5. Menjaga kualitas bahan baku. Pastikan bahan disimpan pada suhu yang tepat sesuai jenisnya. Gunakan wadah penyimpanan yang bersih, kedap udara, dan sesuai dengan karakteristik bahan makanan tersebut. Lakukan inspeksi rutin untuk memeriksa kondisi bahan makanan. Soal pretest dan post-test. Pretest. 1. Apa yang dimaksud dengan manajemen stok bahan makanan? A. Proses pengolahan makanan. B. Proses pengelolaan bahan makanan untuk memastikan kesegaran dan ketersediaan. C. Proses memasak bahan makanan. D. Proses distribusi bahan makanan. 2. Apa tujuan dari sistem FIFO dalam pengelolaan stok? A. Mengurangi pemborosan dan menjaga bahan makanan tidak kedaluarsa. B. Meningkatkan jumlah bahan makanan. C. Mempercepat proses memasak. D. Menyimpan bahan makanan dalam suhu tinggi. 3. Apa yang dimaksud dengan bahan makanan kering? A. Bahan pangan yang belum diproses. B. Bahan pangan yang sudah diproses dan memiliki daya simpan lama. C. Bahan pangan yang harus disimpan dalam suhu rendah. D. Bahan pangan yang hanya digunakan dalam jumlah besar.
4. Teknik penyimpanan yang paling sesuai untuk sayuran adalah A. Penyimpanan pada suhu tinggi. B. Penyimpanan dalam wadah terbuka. C. Penyimpanan dalam suhu rendah dengan kelembapan terkontrol. D. Penyimpanan dalam suhu ruangan. 5. Apa yang dimaksud dengan pencatatan stok harian? A. Mencatat hanya bahan makanan yang sudah habis. B. Mencatat stok bahan makanan yang tersedia dan keluar masuknya bahan makanan. C. Mencatat hanya bahan makanan yang kedaluarsa. D. Mencatat bahan makanan yang baru masuk. Post-test. 1. Jelaskan pengertian sistem FIFO dan bagaimana cara penerapannya dalam pengelolaan stok bahan makanan. 2. Sebutkan 2 faktor penting yang mempengaruhi penyimpanan bahan makanan segar. 3. Apa yang harus dilakukan jika stok bahan makanan mendekati tanggal kedaluarsa dan masih ada banyak stok yang tersisa? 4. Mengapa penting untuk mencatat dan memantau stok bahan makanan secara harian? 5. Berdasarkan materi yang dipelajari, bagaimana cara Anda memastikan kualitas bahan baku tetap terjaga selama proses penyimpanan? Kunci jawaban. Pretest. 1b. Proses pengelolaan bahan makanan untuk memastikan kesegaran dan ketersediaan. 2. Mengurangi pemborosan dan menjaga bahan makanan tidak kedaluarsa. 3b. Bahan pangan yang sudah diproses dan memiliki daya simpan lama. 4c. Penyimpanan dalam suhu rendah dengan kelembapan terkontrol. 5b. Mencatat stok bahan makanan yang tersedia dan keluar masuknya bahan makanan. Post-test. 1. Sistem FIFO, First In, First Out, adalah sistem pengelolaan stok di mana bahan yang pertama kali masuk harus digunakan atau dikeluarkan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mencegah pemborosan dan memastikan bahan makanan yang lebih lama disimpan digunakan sebelum yang baru. 2. Faktor penting dalam penyimpanan bahan makanan segar. Suhu, bahan makanan segar seperti daging dan sayuran harus disimpan pada suhu rendah agar tetap segar lebih lama. Kelembapan yang terkontrol dapat menjaga kesegaran bahan makanan seperti buah-buahan dan sayuran. 3. Jika stok bahan makanan mendekati tanggal kedaluarsa. Lakukan rotasi stok dengan menggunakan metode FIFO, First In, First Out. Gunakan bahan yang lebih dulu kedaluarsa terlebih dahulu dan evaluasi apakah ada bahan yang bisa digunakan lebih cepat atau dipromosikan. 4. Pentingnya pencatatan dan pemantauan stok harian. Untuk memastikan stok yang ada cukup, tidak berlebihan, dan bahan yang kedaluarsa dapat segera diidentifikasi dan diproses sebelum rusak. 5. Menjaga kualitas bahan baku. Pastikan bahan disimpan